Horas Balige Academy dari tepian Danau Toba yang indah. Akhir-akhir ini kita mendengar bahwa Prabowo Subianto akan melakukan efisiensi anggaran kurang lebih 300 triliun ya untuk anggaran APBN 2025. Katanya ingin mengurangi utang lah, ingin mengurangi untuk membiayai makan bergizi, makan siang bergizi, makan bergizi gratis ya. MBG ya, banyak kali singkatan berseliweran akhir-akhir ini ya. MBG, makan bergizi gratis ya. Semua kementerian ya, ada beberapa yang tidak ya, hampir semua kementerian itu mengalami efisiensi anggaran yang sangat luar biasa, terutama PUPR, riset, terus bahkan pendidikan juga dipotong. Dan herannya ya, yang sangat spesial adalah anggaran kepolisian, terutama ini kita sorotin, tak apa gunanya dipertahankan tetap 126 triliun. Anggaran dari institusi yang paling bobrok, paling terkorup se-Asia Tenggara justru dipertahankan Prabowo Subianto. Kita curiga ya, dimanjakannya Polri ini ya, untuk apa ya, kepentingan politik atau segala macam. Jangan sampai lah Pak Prabowo diulangi lagi ya, parcok ini untuk kepentingan politik seperti rejim sebelumnya. Cukuplah supaya negara kita tetap demokrasi. Jangan dipakai ini sebagai tukang pukul ya, untuk menghantam orang-orang yang kritik terhadap pemerintahan ya. Kurangi ini anggaran untuk apa? Kepolisian itu pegang 126 triliun, sementara anggaran riset nanti kita hancur-hancuran. Bahkan Kementerian PUPR juga nanti lubang-lubang lah semua demi kepolisian ini. Kan banyak yang bisa dikurangi ya. Lihatlah ini anggaran 2025. Kementerian Pertahanan 175 triliun. Turun dari 2024 menjadi 165 triliun. 165,2 ya, 165,2. Kepolisian inilah coba 123,6 ya 2024 naik ya menjadi 126 triliun, dan dia tidak menjadi diefisiensikan. Ya, seperti kementerian-kementerian lain yang bahkan menurut kita lebih penting gitu loh. Ya. Terus nah inilah ya indeks Mundi. Indonesia kepolisian terkorup se-Asia Tenggara, tetapi kok naik anggarannya dibuat Prabowo Subianto. Apa mau dilestarikan? Ya. Coba kita lihat ini anggaran untuk PUPR dipangkas drastis. Sisa anggaran PU tahun 2025 cuma 29,5 triliun. Bayangkan ya, yang lebih penting bagi rakyat ya. Apalah polisi ini coba, kita laporkan apapun nggak direalisasikannya ya. Coba kita jemuran motor, maling kerbau, maling sapi segala macam, nggak bakal diproses mereka gitu loh. Tetapi anggarannya tetap banyak. Kok istimewa kali dibuat Prabowo Subianto ini ya. Jangan sampai pengistimewaan ini ada maksud lain gitu loh, dimanjakan demi kepentingan lain nanti. Apa alasannya ini nggak dipangkas ini polisi ini? Nih, sudah institusi tukang peras, rekayasa, apalagi suap, menyuap, aduh parah pokoknya. Bingung, bukan malah benahi, pangkas langsung besar-besaran itu, supaya jangan mereka suka-sukanya inilah coba, nggak dipangkas. Tapi yang lain dipangkas ini coba. Anggaran PU 2025 tinggal 29,5 triliun. Ini dari Kompas ini ya. Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2025 dipangkas sebesar 81,38 triliun. Jadi yang tersisa hanya 29,57 triliun yang seharusnya pagu anggarannya 110,95 triliun. Apa pentingnya? Apakah lebih penting pembangunan jalan itu daripada polisi? Apa Pak? Apanya prestasi polisi sehingga dia kebal terhadap pemangkasan ini gitu loh. Apa urgensinya kepolisian ini tidak dipangkas, tidak diefisiensikan? Gitu loh. Apakah sudah sangat berprestasi untuk Indonesia? Bapak masa nggak pegang medsos sih? Banyak sekali kemarin kasus pemerasan Jakarta Warehouse Project. Ini juga kemarin anak Prudia.
Ya, sudah dipecat itu AKBP Bintoro. Nggak dengar kasus Vina Cirebon, Pak. Bagaimana polisi melakukan penyiksaan. Terus belum lagi kasus Jessica Wongso, Tito Karnavian, Kapolri itu otak rekayasa. Masa yang institusi penuh rekayasa kayak gitu yang yang dipelihara, bahkan harusnya dibubarkan ya, dibentuk kembali. Ini kok malah PUPR yang penting. Banyak sekali jalan berlubang sekarang, Pak, di daerah, Pak. Nggak usah di daerah, jalan negara saja banyak lubang. Terus besok tahun ini tidak dipelihara, bagaimana ini nanti? Ya, ada duitnya aja belum tentu itu dipelihara itu jalan. Ya, karena banyaknya korupsi, maling. Apalagi nggak ada anggarannya, udah habis. Nah ini juga anggaran apa ini? Kemdik, ini ya, kita agak susah ini. Kemdikti-Saintek akan dipotong 22,5 triliun. Ya, inilah anggaran Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi akan dipotong 22,5 triliun dari pagu anggaran yang disetujui sebelumnya, ya, dipotong sebesar 22,5 triliun. Harusnya 57,6, ya, diefisiensi 22,5 triliun, sisa sekitar 35 triliun lah sisanya. Ya, diefisiensikan 39%. Besar sekali nih. Padahal harusnya negara maju G20 itu yang dipentingkan riset dan teknologi. Ya, menciptakan paten, menciptakan teknologi tepat guna. Ini kalau dipotong sebegini, mau jadi apalah negara kita ini? Balik ke negara primitif. Ya. Untuk apalah Polri 126 triliun. Tetapi anggaran untuk pendidikan tinggi, sains dan teknologi, riset yang penting, malah dikurangi 39%. Sekalian aja dinolkan, Pak. Nggak usah ngasih kalau tanggung-tanggung begini. Dipotong 39%. Ini pemerintahan apanya ini? Kok malah mengutamakan kepolisian? 126 triliun. Tak tersentuh, diistimewakan. Anggaran pendidikan juga, ya, dasar dan menengah. Mendikdasmen bilang, anggaran pendidikan dipotong, Mendikdasmen semakin cepat habis katanya untuk guru dan sekolah dan lain-lain. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengomentari anggaran pendidikan dasar dan menengah yang dipotong sebesar 8 triliun untuk efisiensi. Jadi semakin dikit anggarannya, ya semakin cepat habisnya. Muti menjelaskan, Kemendikdasmen memiliki tambahan anggaran dari anggaran pendapatan belanja yang disepakati sebesar 33,5 triliun. Namun tambahan anggaran itu dipangkas 8 triliun. Sehingga total Kemendikdasmen hanya mendapatkan anggaran 25 triliun. Untuk pendidikan tinggi menengah 25 triliun. Untuk kepolisian 126 triliun. Ya, polisi itu totalnya berapa? 400.000 orang. Guru berapa? Sekolah berapa? Anggarannya cuma 1/5. Ya, kepolisian 5 kali lebih besar daripada untuk pendidikan. Ini masuk akal nggak sih yang mencoret ini, yang memangkas ini? Aduh, ampun. Nggak rela kami, Pak, bayar pajak. Waktu kampanye Anda bilang apa? Pengembangan SDM, bla 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 bla. Terus makan siang 400 triliun. Anggaran pendidikannya 25 triliun. Dikdasmen. Untuk makan siang bisa berapa itu? 10, 250. 15 ya? 400 triliun. 25 triliun untuk anggaran Dikdasmennya, makan siangnya katanya 400 triliun. Aduh, 16 kali lipat. Aduh, hebat. Jadi 1/16 lah anggaran kementerian untuk menyelenggarakan proses pendidikan, ya. Terus hanya untuk makan siang 16 kalinya. Belajar, mengajar, menggaji guru, bla bla bla. Terus makan siangnya 16 kali lipatnya, 400 triliun. Masuk akal nggak, Pak? Kalau nggak ada duit, ya sudahlah. Sekali
2 kali seminggu dulu, yang penting merata, tahun depan ditambah, gitu loh Pak. Jangan dipaksakan anggaran pendidikannya 25 triliun, makan siangnya 400. Mananya logikanya ini? Belum lagi, tadi itulah ya, anggaran Kemenristek Dikti, itu cuma berapa tadi itu? 57,6 dikurangi 22,5. Aduh, tinggal berapa lah tadi itu? Parah, parah. Dipotong 57,6, sisa dipotong 22 triliun. Aduh, 22,5 triliun. Berarti 35 lah ya, 35 triliun. 35 triliun untuk riset dan teknologi ya, yang sangat penting untuk pengembangan SDM dan riset, dan anggaran itu cuma 1/4 ya, 1/4, 25% dari anggaran untuk polisi. Penting kali lah polisi ini untuk Bapak. Mau diapain rupanya Pak? Polisi ini sok dimanjakan, nggak bisa diefisienkan itu, dipotong 50% rupanya. Kenapa objek pemotongan itu kok untuk pendidikan? Ya, untuk pendidikan dasar menengah, riset, pendidikan tinggi, sains dan teknologi, PUPR lagi dipotong. Untuk itu perbaikan jalan. Kok bagaimananya ini? Aduh, parah kali sih. Yang waras ya ketawa lah melihat pemotongan ini. Ya motong-motong, tapi ya seluruhnya dipotong. Ya, terutama ini kepolisian kok dimanjakan ini Pak. Ah, parah kali bah. Parah ya. Jadi jauh kali antara janji kampanye dengan sekarang ya. Dulu kan waktu kampanye pengembangan SDM, pendidikan ini harus kita benahi, teknologi, sains dan teknologi, bla 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 bla, SDM. Pret. Oke, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Horas.